Asnia Viviawati Biringang, 2002-4074, Selayang Pandang, Rumah Adat Sulawesi Utara. Selasa 22 November 2022, Lantai 5 Politeknik Negeri Manado. Di suatu siang yang mendung, saat penulis mengikuti perkuliahan di lantai 5 Politeknik Negeri Manado, ada sebuah pemandangan indah yang tersaji. Saat menoleh ke sebelah kanan, ada sebuah rumah panggung yang berdiri tegak di tengah pohon-pohon kelapa dan bangunan modern. Oleh karena itu, penulis tertarik mendeskripsikan lebih jelas tentang rumah adat daerah Sulawesi Utara. Untuk lebih mengembangkan penulisan dalam rumah adat Walewangko, penulis mengutip dari berbagai sumber tentang rumah adat, salah satunya dari Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan edisi 20, volume 2, Program Pasca Sarjana Universitas Samratulangi. Makna simbol pada rumah adat etnik Minahasa oleh Dr. Grace J. Waleleng, Esos MSI, seperti uraian berikut. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai suatu negara yang kaya akan warisan budayanya, seperti lagu adat, tarian, baju, bahkan rumah adat. Rumah adat adalah kelengkapan yang digunakan atau ditempati oleh masyarakat tertentu, khususnya di Indonesia, yang menunjukkan etos kebudayaan masyarakat Indonesia. Bentuk rumah tersebut bermacam-macam sesuai dengan daerah yang ada di Indonesia. Rumah adat merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang bersifat khas dan bermutu dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Kekhasan tersebut dalam pandangan Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah yang dapat mengidentifikasi diri dan menimbulkan rasa bangga. Rumah adat pada dasarnya berguna untuk menutupi atau melindungi manusia dari kondisi lingkungan sekitar yang cenderung berbahaya, baik pelindung dari terik maupun dari dingin yang mencekam. Selain untuk pengamanan jasmania, terdapat pula fungsi menurut pesan-pesan nilai budaya yang terkandung di dalam rumah adat Indonesia, yang berkaitan pula dengan aspek-aspek lain dari kehidupan berkebudayaan. Pemahaman nilai budaya yang dipesankan itu biasanya lahir melalui simbol-simbol dari berbagai macam hias rumah adat Indonesia dari suatu masyarakat. Pada umumnya, rumah adat Indonesia itu tidak hanya berfungsi melindungi satu kepala keluarga saja. Kebanyakan rumah adat Indonesia merupakan rumah yang memang diharapkan mampu dihuni oleh beberapa kepala keluarga, sehingga anak-anak si milik rumah pun bisa menempati rumah tersebut setelah menikah. Pada umumnya, rumah adat Indonesia itu penempatan rumah adat tidak dilakukan seenaknya. Ada beberapa kode etik yang mesti diperhatikan jika ingin menempati sebuah rumah adat. Kode-kode tersebut tentu saja didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat mengenai tradisi suatu hal, termasuk penempatan rumah adat Indonesia. Rumah adat Indonesia mempunyai ketentuan-ketentuan pemakaiannya. Misalnya, yang bisa menempati rumah adat tersebut hanya masyarakat setempat, di mana rumah adat mereka tidak diperjualbelikan. Bentuk rumah adat Minahasa berbeda dengan rumah adat di daerah lain yang ada di Indonesia. Berdasarkan filosofi masyarakat Minahasa, rumah panggung Manado atau rumah Minahasa yang berasal dari Desa Woloan memiliki 2 tangga di serambi depan. Tangga kiri dan kanan bagian depan rumah itu berperan khusus saat terjadi pinangan secara adat.
Pihak lelaki yang hendak meminang si gadis yang tinggal di rumah itu harus masuk ke rumah dengan menaiki tangga yang kiri. Jika kita melihat keluarga si lelaki keluar dari rumah dengan menuruni tangga yang kanan, itu artinya pinangan mereka diterima oleh tuan rumah. Sebaliknya, jika mereka turun melewati tangga yang kiri lagi, yang mereka pakai untuk naik ke rumah panggung itu, artinya pinangan mereka ditolak oleh tuan rumah. Rumah adat ini berdiri di atas tiang dan balok-balok yang mendukung lantai. Dua di antaranya tidak boleh disambung. Kolong rumah pewaris digunakan untuk menyimpan hasil bumi atau godong. Pintu rumah terletak di depan, tetapi tangga naik terdapat di kiri dan kanan serta bagian tengah belakang rumah. Ruang paling depan disebut lesar, tak berdinding, tempat kepala suku atau kepala adat memberikan maklumat kepada rakyat. Ruang kedua adalah sekei, merupakan serambi depan berdinding terletak setelah pintu masuk. Ruang ini berfungsi untuk menerima tamu dan menyelenggarakan upacara adat serta tempat menjamu undangan. Ruang tengah disebut pores, tempat untuk menerima tamu yang masih ada ikatan keluarga serta tempat menerima tamu wanita. Di ruang tengah ini terdapat kamar-kamar tidur, ruang makan keluarga, serta tempat kegiatan sehari-hari wanita berada di bagian belakang bersambung dengan dapur. Dulunya rumah adat Minahasa ini hanya terdiri dari satu ruangan saja. Kalaupun harus dipisahkan, biasanya hanya dibentangkan tali rotan atau tali ijuk saja, yang kemudian digantungkan tikar. Sekarang ini, rumah pewaris memiliki beberapa ruang. Misalnya, stup emperan yang digunakan untuk menerima tamu, pores untuk ruang tidur orang tua dan anak perempuan, dan sangkor yang digunakan sebagai lumbung padi. Di rumah adat ini, dapur bisanya terpisah dari bangunan rumah utama. Namun, rumah panggung Minahasa sekarang ini sudah mulai berubah sesuai perkembangan zaman yang semakin modern, di mana rumah panggung yang menjadi rumah adat orang Minahasa yang dulunya hanya ditempati oleh masyarakat pribumi, saat ini rumah panggung tidak hanya ditempati oleh masyarakat pribumi saja, namun bisa ditempati oleh masyarakat di luar Minahasa. Dan saat ini, rumah panggung tersebut bisa menjadi lahan bisnis yang menguntungkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi, sekaligus menjaga dan melestarikan salah satu budaya yang ada di Minahasa. Sekaligus menjaga dan melestarikan salah satu budaya yang ada di Minahasa, sehingga rumah panggung ini dapat dijual belikan kepada siapa saja, karena bukan saja masyarakat Minahasa yang berminat memiliki rumah panggung ini, tetapi ada juga dari luar Minahasa hingga ke luar negeri. Saat ini, pesanan rumah kayu panggung datang dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negara. Dengan perkembangan zaman, rumah panggung kayu Minahasa dewasa ini bisa berfungsi sebagai tempat tinggal, sebagai villa, gazebo, restoran, sehingga rumah panggung ini sangat penting untuk dibudayakan. Melalui simbol-simbol yang terdapat dalam rumah adat, orang Minahasa hendak mengembangkan pikiran mereka untuk menyampaikan suatu hal baik kepada individu lain sesama etnik Minahasa maupun individu lain di luar etnik Minahasa. Rumah adat Minahasa lewat bahan, bentuk, ukuran, fungsi ruangan hendak mengkomunikasikan sesuatu tentang budaya Minahasa. Kemampuan untuk merefleksikan diri lewat rumah panggung menciptakan penilaian tersendiri dari diri pribadi etnik Minahasa maupun pandangan orang lain. Dengan rumah panggung, etnik Minahasa ingin menunjukkan banyak hal yang berkaitan dengan kepribadian etnik Minahasa.
Rumah adat Minahasa terdapat bagian atap, bagian badan, dan bagian kolong rumah yang merupakan simbol kehidupan etnik Minahasa yang selalu mempunyai hubungan dengan Tuhan, kehidupan dengan sesama manusia, dan dunia bawah atau roh orang mati. Rumah adat Minahasa terbuat dari bahan kayu yang menunjukkan bahwa etnik Minahasa mempunyai hubungan keselarasan dengan alam, lingkungan, sebagai karya ciptaan Tuhan. Selain itu, rumah kayu juga tahan terhadap guncangan gempa yang menandakan etnik Minahasa merupakan orang yang tegar dan tahan terhadap tantangan kehidupan. Ruangan. Banyak ruangan yang terdapat di rumah panggung etnik Minahasa, seperti ruang depan, kamar, dapur, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa setiap aspek kehidupan etnik Minahasa ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya. Ada waktu untuk bekerja, ada pula waktu untuk mengucap syukur akan penyertaan Tuhan dalam usaha pekerjaan yang dilakukan. Bentuk konsentris lurus di mana hubungan dengan pola ruang dalam rumah tinggal berupa prinsip rumah tinggal etnik Minahasa. Ada pintu lurus dari pintu depan ke pintu belakang karena adanya kepercayaan. Jika ada kiriman hal-hal yang buruk, tidak akan tertahan di dalam rumah, melainkan akan terus keluar rumah. Kebersamaan menunjukkan bahwa etnik Minahasa mempunyai semangat kebersamaan atau gotong royong. Beranda yang terbuka. Adat etnik Minahasa mempunyai beranda depan yang terbuka, menunjukkan etnik Minahasa mempunyai sistem tata laku yang terbuka dengan kontak budaya lain. Hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat etnik Minahasa. Tiap etnik Minahasa diharapkan terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya seperti gotong royong dan mapalus. Kegiatan saling membantu dengan orang lain di mana menunjukkan masyarakat etnik Minahasa saling peduli antara satu dengan yang lain.